Salam, selamat pagi semua. Di waktu yang sangat indah ini kita boleh datang pada pagi hari ini. Ini bukan oleh karena kekuatan kita, kami yakin dan percaya karena kuat kuasa Roh Kudus sendiri yang memampukan kita, mendorong kita untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Situasi kondisi saat ini seluruh dunia mengalami yang namanya ketakutan. Melanda tidak hanya untuk orang-orang yang kecil, ya kan. Pengusaha yang kecil, UMKM tidak. Tapi pengusaha besar pun, pemimpin-pemimpin negeri ini maupun seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di dunia ini mengalami kegentaran, mengalami ketakutan. Karena apa? Dengan adanya pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia. Secara mata tidak bisa kita lihat ya, virus ini. Tetapi kenyataannya luar biasa dahsyatnya. Mereka bisa menjangkiti manusia. Bahkan sudah ribuan orang yang sakit dan meninggal. Dan kalau mendengarkan yaitu berita di kemarin, baik di televisi maupun di radio, virus corona ini tidak katakanlah terus mereda. Bahkan kemarin hampir menyentuh angka 2000 yang terpapar virus corona. Sangat menakutkan. Di DKI Jakarta udah 470 kemarin yang kena. Yang paling banyak adalah DKI, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kita ini juga termasuk yang dilanda virus corona yang agak katakanlah menakutkan. Tetapi apa kita selaku anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita menjadi takut secara manusia? Iya, kadang-kadang kita merasakan kekhawatiran, ketakutan. Bahkan katakanlah para pengusaha-pengusaha besar yang namanya asetnya triliunan, tidak hanya miliaran, triliunan, mereka juga mengalami kegentaran, ketakutan. Tetapi apa yang menjadi sikap kita? Kita selaku anak-anak Tuhan, biarlah menghadapi situasi kondisi yang menakutkan ini, kita tidak perlu takut. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa lebih dari 360 kali Tuhan berfirman, jangan takut. Artinya apa Bapak kasih Tuhan? Artinya bahwa setiap hari begitu kita bangun dari tidur, Tuhan berfirman jangan takut menghadapi situasi kondisi dunia saat ini. Walaupun banyak orang-orang yang mengalami ketakutan, saya yakin dan percaya orang-orang banyak yang katakanlah dirumahkan. Mereka tidak mendapatkan yang namanya penghasilan. Saya yakin dan percaya mereka mengalami kekhawatiran yang sungguh luar biasa. Walaupun pemerintah telah mengucurkan dana tidak sedikit, ratusan triliun rupiah untuk mengatasi yang namanya virus corona yang melanda bangsa Indonesia. Baik untuk mengatasi katakanlah kesehatan, untuk membantu para dokter, para medis, memberikan obat-obatan, tetapi juga dampaknya. Dampak dari virus ini yang sangat luar biasa membuat orang menjadi yang tadinya bekerja tidak menjadi bekerja. Ini kepada siapa saja tidak pandang bulu, ya kan? Termasuk orang-orang yang kuat pun semua mengalami yang namanya situasi kondisi yang tidak baik ini. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan tadi telah berfirman ya, bahwa Tuhan berfirman jangan takut. Jangan takut menghadapi situasi kondisi yang saat ini yang kita alami. Mari kita akan baca di dalam firman Tuhan pada pagi ini di dalam 2 Tawarikh pasal 20. Saya baca dari ayat
pertama hingga sampai 7 dulu, dan nanti kita lanjutkan dengan ayat 14 dan 19. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 saya bacakan sampai ayat 7. Judul perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosafat adalah seorang raja, seorang raja dari Yehuda. Diceritakan Yosafat waktu itu dia masih berperang, ya kan? Di ayat 1 dikatakan mereka berperang, yaitu melawan Bani Moab dan Bani Amon. Sewaktu mereka berperang juga ada sepasukan yang besar menyerang juga. Dikatakan tadi oleh pegawai daripada Yosafat, "Tuanku, ada sepasukan besar datang untuk menyerang." Lalu Yosafat menjadi ketakutan. Dia seorang raja, walaupun dia seorang raja, tapi yang namanya manusia pasti mengalami ketakutan. Seorang nabi besar pun yang namanya Nabi Elia, itu nabi besar, ya kan, mengalami ketakutan juga loh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka walaupun waktu itu mereka bisa membunuh 450 nabi-nabi Baal, dibunuh semua, bisa mendatangkan api yang dari surga turun untuk membakar yaitu korban. Tetapi mereka juga mengalami ketakutan dengan seorang perempuan saja namanya Isabel, ya kan? Dia takut. Akhirnya apa? Lari juga. Demikian juga tadi Yosafat dikatakan mendengar. Dengan mendengar, katakanlah sepasukan yang besar, secara kasat mata tidak mungkin Yehuda berperang dengan pasukan besar itu mereka menang. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Yosafat ketakutan. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, Yosafat mengambil tindakan yang sangat tepat. Yosafat tidak mencari katakanlah bantuan dari negara lain, dari kerajaan lain, seperti kerajaan Mesir, ya kan? Banyak orang-orang kalau mendapatkan masalah, mendapatkan tekanan-tekanan yang berat,
pasti mereka minta pertolongan kepada orang yang lebih kuat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Yosafat tidak mencari katakanlah pertolongan kerajaan-kerajaan yang besar, tetapi Yosafat mencari Tuhan. Walaupun mereka dilanda oleh ketakutan, mereka mencari Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Doa itu sungguh besar kuasanya, ya kan? Sungguh besar kuasanya. Tetapi banyak orang Kristen, ya kan, tahu doa itu besar kuasanya, tapi banyak orang-orang yang tidak suka berdoa. Ya, mari kita selaku anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, biarlah kita berdoa bagi teman-teman kita, bagi orang-orang Kristen yang katakanlah mengaku dirinya Kristen, tetapi mereka tidak senang untuk berdoa. Bahwa doa itu memang besar kuasanya. Dikatakan di dalam Yakobus 5, 16, 17 dikatakan, doa orang benar itu besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Bisa membalikkan katakanlah Tuhan pun yang notabene ingin menghukum pun bisa berhenti, ya kan? Bisa katakanlah diluluhkan hatinya. Mereka tidak akan menghukum. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Yunus dikatakan, ya, bahwa di Niniwe itu sudah dikatakan mau dihukum oleh Tuhan, mau dihanguskan oleh Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu katakan? Niniwe tidak jadi dihukum. Bukan karena apa-apa, tapi karena doa dan puasa. Doa dan puasa itu besar kuasanya. Katakan tadi di dalam Yakobus, doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh adalah besar kuasanya. Yosafat mengambil satu tindakan yang sangat-sangat tepat. Mereka mengumpulkan seluruh prajuritnya, bawahnya dikumpulkan. Bahkan seluruh warga yang ada di Yehuda, rakyat di Yehuda, supaya mereka berdoa dan berpuasa, minta pertolongan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita juga sangat bersyukur, ya, situasi kondisi negara kita kan katakanlah yang sangat-sangat memprihatinkan, ya. Dengan adanya pandemi virus corona, banyak orang-orang yang terpapar sakit. Di tetangga saya, ya kan, seorang perawat, satu bidan yang ada di Puskesmas Kartosuro sekarang dikarantina karena mereka terpapar sakit corona, ya kan? Karena virus corona, ya kan? Jadi virus corona ini walaupun tidak kelihatan, tapi sangat luas biasa, virus yang sangat mematikan. Bahkan dikatakan orang-orang yang katakanlah mereka mengidap virus ini, tetapi tidak ada gejala-gejala dia sakit, itu yang sangat membahayakan. Kalau mereka tuh berkeliaran kemana-mana tidak pakai masker, bisa menulari orang-orang yang lain yang sehat. Oleh karena itu, di pagi yang sangat indah ini kita boleh bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan, pada Allah kita yang maha kuasa, supaya Tuhan menolong bangsa kita. Yosafat sangat-sangat katakanlah mengandalkan Tuhan. Yosafat tidak mengandalkan kepada kerajaan Mesir atau kerajaan-kerajaan lain yang kuat, tetapi mereka datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi setelah Yosafat beserta seluruh warga Yehuda mereka datang untuk menyembah kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan,
mempermuliakan, merendahkan diri mereka untuk minta pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan tidak menolong? Tuhan pasti menolong. Dikatakan di sini di dalam ayat 14 sampai 19 saya bacakan. Ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut. Tadi Yosafat ada ketakutan begitu mendengar ada laskar yang begitu besar datang untuk menyerang. Tetapi firman Tuhan kepada Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda dikatakan, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Bukan laskar yang kecil, tapi laskar yang besar. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Sini dikatakan tadinya Yosafat takut, tapi dikatakan firman Tuhan sampai 2 kali. Jangan kamu takut dan gentar. Jangan kamu takut dan gentar menghadapi tentara, prajurit yang besar, pasukan yang besar itu. Tetapi apakah Yosafat terus diam saja? Dikatakan Yosafat juga disuruh Tuhan untuk apa? Untuk maju berperang, ya kan? Maju berperang. Jangan kamu takut menghadapi laskar yang besar, ya kan? Tuhan akan ada di dalam, katakan di depanmu untuk melakukan peperangan. Seperti bangsa Israel, ya kan? Waktu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel pergi sendiri, ya kan? Tapi tuntunan Tuhan, ya kan? Di dalam katakanlah mereka berjalan di siang hari. Di siang hari kalau namanya di padang gurun, di padang pasir, sangat-sangat panas sekali, ya kan? Orang tidak bertahan katakanlah setengah jam di sana, pasti dia akan mati. Tetapi apakah orang-orang Israel yang berjalan di padang pasir itu, di padang gurun itu, mereka mengalami kesakitan? Tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Penyertaan begitu luar biasa kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan. Di waktu siang Tuhan katakanlah menaungi dengan tiang awan sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah padang pasir. Di malam hari yang namanya malam yang sangat menakutkan, banyak binatang buas keluar, ya kan? Hawanya tidak katakanlah dinginnya, tidak katakanlah dinginnya sangat ekstrim, katakan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan menyertai dengan yang namanya tiang api, sehingga bangsa Israel boleh berjalan dalam kehangatan walaupun dalam siang, dalam malam hari. Dengan tiang api sehingga binatang-binatang yang
katakanlah mereka yang mematikan seperti ular dan sebagainya, mereka akan lari, ketakutan. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Demikian Yosafat. Yosafat terus mereka mencari Tuhan, mencari dan mencari. Mereka berdoa, dia berharap, dan Tuhan berfirman, jangan kamu takut, besok kamu berperang dan Tuhan akan menyertai kamu, dan Tuhan akan berperang ganti kamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Yosafat mereka menurut, taat dengan adanya firman, walaupun katakanlah tadinya dia ada merasa ketakutan, ya kan? Tapi Tuhan berkatakanlah berfirman, kamu besok pagi-pagi maju, ya. Jangan takut. Betul Bapak Ibu sekalian, Yosafat maju berperang. Di depannya adalah sekelompok orang-orang Lewi yang mereka memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Mereka mengagungkan nama Tuhan. Karena di atas pujian Tuhan bertahta. Tuhan ada di tengah-tengah pujian umatnya. Terus mereka memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan baca lagi di dalam ayat 22 dan 23 saya bacakan. Ayat 22 dan 23. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan, makanya katakanlah pujian penyembahan itu sangat-sangat besar kuasanya. Kita tidak boleh katakanlah meremehkan. Dalam ibadah, setiap ibadah pasti ada namanya pujian dan penyembahan. Sebelum mendengarkan yaitu firman Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan, maka biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka datang, bukan datang kepada manusia, ya kan. Kalau katakanlah orang datang menemui pejabat, misalnya sini Pak Camat aja, orang kan menghormati, ya. Apalagi ini yang kita datangi adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Biarlah kita selaku anak Tuhan, hamba Tuhan, kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan pujian dan penyembahan, ya kan? Mereka memuji-muji nama Tuhan, bersorak-sorai, mengagungkan nama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan bekerja sehingga orang-orang Bani Amon, Bani Moab, mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Jadi orang-orang Yehuda, ya kan, prajurit-prajurit dari Yehuda, mereka hanya menonton. Menonton saja, orang-orang pada mereka saling membunuh. Sehingga semuanya menjadi tewas. Setelah semuanya tewas, apa yang terjadi Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yehuda, seluruh prajuritnya, mereka merampasi, ya kan? Merampasi harta yang mereka bawa, ada ternak, ada perhiasan pakaian yang indah-indah. Mereka katakanlah mengumpulkan rampasan itu tidak hanya 1 jam 2 jam, sampai 3 hari.
Jadi berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau kita tuh betul-betul mencari Tuhan. Ya. Yosafat itu tadinya mereka ketakutan. Memang rasa takut itu juga kadang-kadang kita alami ya kan. Jangankan kita, Tuhan Yesus sendiri aja yang nama dia adalah Allah sendiri merasa takut juga. Secara kemanusiaan dia takut ya kan. Dalam menghadapi katakanlah siksaan yang sangat berat. Dengan apa? Mereka apa itu Tuhan Yesus mereka apa terus dengan ketakutan mereka terus tidak katakanlah bertindak apa-apa. Tuhan mereka berdoa dan berdoa. Jadi doa itu besar kuasanya, firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi mari kita selaku anak-anak Tuhan, kita di dalam zaman yang sangat menakutkan. Bahkan di 2 Timotius 3 ayat 1-3 dikatakan bahwa akhir zaman, kita akan masuk di dalam akhir zaman. Akhir zaman itu masa-masa yang sangat sukar. Saya yakin dan percaya setelah adanya COVID itu selesai, itu tidak berhenti. Tetapi ada lagi suatu masalah yang lebih berat lagi. Tetapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, jangan takut dan gentar. Ya kan? Firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah kita jangan takut dan gentar. Jangan kita khawatir. Seperti Filipi 4 ayat 6 dikatakan, biarlah kekhawatiranmu Tuhan, kekhawatiranmu serahkan kepada Tuhan. Apapun menjadi setiap kekhawatiran ketakutan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menolong. Dikatakan Tuhan hanya sejauh doa. Tidak jauh-jauh dari kita loh ya kan. Kita itu termasuk orang-orang yang sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat beruntung. Walaupun dalam keadaan situasi kondisi yang sulit ya, saya kira setiap orang pasti mengalami kesulitan. Pasti itu, siapapun juga. Tetapi kita punya Allah yang maha besar. Dengan adanya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, sehingga apa yang terjadi? Bait Allah terbelah menjadi dua. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Sehingga kita boleh masuk. Tidak hanya imam besar aja yang masuk, tetapi kita bisa langsung masuk. Kan dikatakan di dalam suratan Petrus dikatakan, kamu adalah imamat-imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita tuh termasuk orang-orang yang walaupun tadinya kita adalah orang-orang yang sangat-sangat orang yang berdosa, kita nanti akan masuk dalam api neraka kalau tidak. Tapi puji Tuhan kita boleh percaya kepada Tuhan itu karena anugerah. Mari Bapak dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita walaupun menghadapi situasi kondisi yang menakutkan, virus corona belum mereda. Bahkan tadi saya katakan kemarin tuh sangat luar biasa, hampir 2000. Biasa cuma 1100, 1200. Padahal dari awalnya cuma berapa? 2 loh ini yang terkena itu. Waktu itu di daerah Depok itu. Ditelitiannya 2. Sekarang udah 93.000 lebih loh. Saya yakin bisa menembus sampai 100.000 situasi kondisi seperti itu. Tetapi kita yakin dan percaya walaupun keadaannya tidak baik ya, tetapi kita percaya Allah kita Allah sanggup untuk menolong bangsa dan negara kita. Katakan kita berdoa, kita berpuasa supaya apa? Tuhan menolong. Seperti Yosafat, Tuhan menolong bangsa Yehuda, saya yakin dan percaya Tuhan juga menolong bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita percaya. Karena apa? Yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Firman Tuhan katakan kalau seorang ibu
mereka bisa melupakan anaknya. Namanya seorang ibu itu bisa melupakan anaknya loh. Dia yang melahirkan. Tetapi aku, ya katakan, Allah tidak pernah melupakan. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan, biarlah kita pada pagi hari ini kita terus lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita taat akan firman Tuhan, walaupun firman itu sangat katakanlah wah kita lakukan seperti ini, tetapi kita harus taat seperti Yosafat. Saya katakan kamu besok harus maju berperang. Mereka tetap maju berperang, walaupun mereka di depan mereka ada Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu menolong, dan Tuhan yang berperang ganti orang-orang Yehuda. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga pasti menolong bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin, puji nama Tuhan.